Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA. Saat ini kita berjumpa pada semester 2. Mengawali perjumpaan kita di semester 2 ini, kita akan membahas bab 1, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Cabang biologi yang mempelajari tentang sel disebut dengan sitologi. Pada dasarnya, tubuh makhluk hidup atau organisme merupakan suatu organisasi yang rumit. Setiap organisasi pasti memiliki unit penyusun. Setiap organisme tersusun atas sel. Sel akan terus membelah dan berkembang hingga mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi khusus. Sel-sel yang telah berkembang tersebut akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan tersebut akan membentuk organ. Selanjutnya, kumpulan organ akan membentuk sistem organ dan akhirnya membentuk tubuh organisme. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana dan melihat adanya ruang kecil yang berderet-deret. Ruangan kecil itulah yang dinamakan dengan sel. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kita sebagai manusia patut bersyukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak satu pun yang Allah ciptakan secara sia-sia. Semua ciptaan Allah memiliki manfaat dan fungsi tertentu bagi kehidupan manusia. Mari kita renungkan apa yang sudah Allah berikan kepada manusia. Organ-organ yang Allah ciptakan sangatlah sempurna. Allah meletakkan organ-organ tubuh manusia sesuai pada tempatnya, sehingga tampak indah dan sempurna. Semua organ tubuh manusia terjalin dalam satu kesatuan utuh. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ada tidaknya bahan inti, sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Prokariot. Prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, misalnya pada bakteri dan alga biru. 2. Eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti, misalnya sel-sel pada hewan dan tumbuhan. Pada organisme multiseluler, sel-sel penyusun tubuhnya mengadakan pembagian tugas. Kita lihat struktur sel pada organisme multiseluler. 1. Membran sel atau membran plasma. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. 2. Nukleus. Fungsi nukleus sebagai pusat segala kegiatan. Di dalam nukleus terdapat benang-benang kromatin dan nukleolus. 3. Mitokondria. Fungsinya adalah sebagai tempat penghasil energi. 4. Ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Fungsi ribosom sintesis protein. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Fungsinya adalah untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. 6. Badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk.
Fungsi badan Golgi untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. 7. Lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim. Fungsi lisosom untuk mencerna zat sisa, makanan, atau zat asing. Berikutnya adalah plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu. Contohnya, kloroflas plastida berwarna hijau, sedangkan kromoplas plastida berwarna kuning. Berikutnya dinding sel. Dinding sel merupakan pelindung dari membran sel agar bentuk dari sel tumbuhan tidak berubah dan kaku. Vakuola. Vakuola merupakan ruangan sel. Vakuola terdiri dari vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Silahkan amati gambar sel tumbuhan, sel hewan, dan perbandingan keduanya di dalam tabel ini. Lalu, perhatikan juga perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan loncengnya.